Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan pecahan. Yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai pecahan senilai. Nah, bagaimana cara mencari pecahan senilai? Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini Ibu akan mengilustrasikan pecahan senilai dengan menggunakan kue. Anggap ini yang Ibu gambar ini adalah kue. Pertama, Ibu punya kue. Nah, kuenya Ibu bagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian Ibu ambil satu bagiannya sehingga menghasilkan pecahannya berapa? Ya, satu bagian yang Ibu ambil tadi. Nah, jumlah keseluruhannya ada 2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kue yang tadi Ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian Ibu ambil 2 bagian yang sama. Nah, bentuk pecahannya berapa? Ya, yang diambil tadi yang diarsinya ini ada 2 ya. Ada 2 dari jumlah keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian. Kemudian kue tadi juga Ibu potong lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu potong menjadi 6 bagian. Kemudian Ibu ambil 3 bagian. Nah, kita arsir ya yang diambilnya. Boleh nanti kalian warnai juga, tidak apa-apa. Nah, jadi pecahannya 3 bagian dari keseluruhannya ada berapa tadi? Ada 6. Nah, kemudian satu lagi nih. Dari kue tadi juga Ibu potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 bagian ya. Kemudian Ibu ambil 4 bagian yang sama. Nah, yang Ibu ambilnya kita arsir atau kita warnai ya. Nah, yang diambilnya adalah 4. Keseluruhan dari potongannya ada berapa? Iya, ada 8. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan. Nah, yang kita dapat simpulkan adalah lihat semua gambarnya sama ya, semua potongannya sama semua di atas kan ya. Tidak ada yang melebihi di bawah. Ini dari jumlah atau dari kue yang sama yang kita tadi potong ya. Nah, jadi dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa 1/2 itu sebanding atau pecahannya senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6, senilai juga dengan 4/8. Jadi ulangi lagi, 1/2 itu pecahannya senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6 dan 4/8. Nah, ini kalau kalian lihat ya, semua yang Ibu potong sama-sama berada di atas dari kue yang sama. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk bilangan, garis bilangan ya, menggunakan garis bilangan. Nah, kalau garis bilangannya Ibu sudah tulis ini. Di sini dari sebelah kanan ada angka 0 sampai kiri 1. Di sini penyebutnya 4. Berarti kalau di sini penyebutnya 4, di sini adalah 1/4. Setelah 1/4 adalah 2/4, kemudian 3/4. Kemudian di bawahnya ini ada penyebutnya 6. 1/6, 2/6, ada 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Nah, kalau dilihat dari garis bilangan ini, yang sejajarnya itu adalah 2/4 dan 3/6. Nah, kemudian Ibu di sini punya contoh soal tentukan pasangan pecahan berikut yang senilai dan tak senilai. Nah, kita akan mencari pecahan yang senilai dan tak senilai. Di sini ada contoh yang A, 1/2 dan 4/8. Kira-kira 1/2 dan 4/8 ini pecahannya senilai atau tidak senilai? Nah, untuk membuktikannya kita ilustrasikan lagi ya dengan menggunakan gambar. Nah, kita anggap ini adalah kue ya. Ibu sudah bikin kuenya. Ini ada 2 kue. Yang atas ini kita mencari 1/2. Nah, 1/2 itu berarti yang diarsirnya ada 1. Ya, yang diarsirnya cuma 1.
2 ini adalah keseluruhan bagian yang dipotong. Jadi ada 2 bagian yang dipotong, yang diambilnya cuma 1. Kemudian 4/8. 4/8 berarti keseluruhan potongannya ini ada 8. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi keseluruhan potongnya ada 8. Kemudian yang diambilnya atau yang diarsirnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah dibuat ilustrasi gambarnya. Nah, sekarang kita tentukan 1/2 itu senilai tidak dengan 4/8. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini berdasarkan arsirannya atau berdasarkan potongannya sama panjang ya. Jadi dengan begitu 1/2 itu senilai dengan 4/8. Sama-sama kalau 1/2 yang dipotongnya 1 panjangnya. Kalau 4/8 karena tadi sudah dipotong-potong jadi bagiannya kecil-kecil tapi sama-sama ukurannya dengan yang atas. Jadi 1/2 itu senilai dengan 4/8. Kemudian sekarang ada 2/4 dan 5/8. Nah, kita ilustrasikan juga dengan menggunakan gambar dulu. Di sini 2/4. Nah, kalau dilihat 2/4 berarti 4 bagi kita potong menjadi 4 dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu sudah potong menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang diarsirnya di sini ada 2 atau yang Ibu ambil ada 2 bagian ya. Ini yang diarsirnya ada 2. Jadi menghasilkan pecahan 2/4. Nah, ini yang 2/4. Sekarang 5/8. 5/8 berarti potongannya ada 8. Kita hitung dulu, betul tidak ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 bagian yang sama ya yang dipotongnya. Kemudian ini yang diarsirnya ada 5 atau yang diambilnya ada 5. Betul tidak nih yang diarsirnya 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah betul ya. 5/8. Nah, dilihat dari gambarnya saja ini kalau kita lihat yang diarsirnya beda ya. Kalau yang atas yang 2/4 atasnya saja yang diarsirnya, sedangkan yang 5/8 diarsirnya sampai ke bawah atau melebihi ya dari yang di atas. Berarti potongannya yang lebih banyak itu yang bawah ya 5/8 daripada 2/4. Nah, kalau begitu 2/4 itu tidak senilai dengan 5/8 ya. Jadi 2/4 itu tidak senilai dengan 5/8 karena dilihat juga dari hasilnya 2/4 dan 5/8 itu berbeda. 5 lebih banyak potongannya dibandingkan dengan 2 ya. Jadi 2/4 itu tidak sebanding dengan 5/8. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan contoh menggunakan garis bilangan. Nah, kalau menggunakan garis bilangan ini di atas Ibu punya pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu sejajar dengan kalau menggunakan garis bilangan seperti ini ya. 1/2 itu sejajar dengan 2/4 dan 4/8 ya. Kemudian 1/4 di sini juga nih. 1/4 juga sejajar dengan 2/8. Ada lagi yang sejajar? Dah ya, itu saja yang sejajar. Nah, selain dengan cara menggunakan gambar tadi atau garis bilangan, untuk menentukan pecahan senilai juga bisa dengan mengalikan. Cara mengalikannya seperti ini, contoh rumusnya ya. A per B sama dengan A per B kali C kali C. Atau misalkan dengan contoh angka, di sini Ibu mempunyai angka 2/3. Nah, kita tulis 2/3 lagi. Kalau mau dikalikan dengan angka yang senilai. Kalau di sini dikalikan 2, di bawah juga harus dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi 2/3 itu senilai dengan 2/3 itu senilai dengan 4/6. Atau Ibu kasih lagi contoh. Misalkan 1/3. Berapa pecahan senilai dari 1/3? Sama boleh hitung lagi seperti di atas. Sekarang angka yang dikalikannya kita ambil angka 4 ya. Kalau di atas dikalikan 4, di bawah juga dikalikan 4. Menghasilkan 4/8.
12. Jadi 1/3 itu senilai dengan 4/12. Ini kalau menggunakan perkalian ya. Jadi kalau menggunakan perkalian, pemilang dikalikan misalkan 2, penyebut juga harus dikalikan dengan 2. Jadi harus dikalikan dengan angka yang sama. Nah, ini untuk mencari pecahan yang senilai. Terima kasih, semoga kalian dapat memahaminya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan kalian WA Ibu ya. Terima kasih.